Halo, salam sobat sehat selamat sukses sejahtera. Tetap semangat dalam belajar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan grafik garis tunggal, khususnya yang sedang belajar matematika, yang sedang belajar statistik, pengolahan data secara sederhana, penjaminan mutu, ya, yang menggunakan MS Excel. Untuk mempercepat, saya sudah punya data hasil penjualan misalnya satu produk A dari tahun 2015 sampai 2021. Terlihat di sini, 2015 penjualan produk A itu sebanyak 40 unit, 2016 45 unit, 2000 sampai 2021 80 unit. Untuk mempercepat, saya langsung kita untuk garis tunggal, langsung kita plot. Kita plot, kemudian pilih insert, kemudian chart, pilih yang scatter, pilih yang ada garis ini langsung tergambar grafiknya. Kemudian grafik ini tinggal kita perbaiki, misalnya kita tambahkan judulnya, misalnya tambahkan judulnya, ini judul, ya, kita copy judulnya, masukkan di chart title, ini, kita paste, kemudian mengenai aksis, ya, aksis title sudah, kemudian mengenai title daripada aksis dan eh, sumbu X dan sumbu Y-nya kita masukkan, ini tahun, kemudian ini adalah penjualan, jumlah unit penjualan berarti kan, ya, jumlah dalam kurung unit. Katakanlah produk apa, produk mobil, produk elektronik dan sebagainya. Nah, untuk melihat grafik ini apakah dia trennya itu betul-betul linear tidak, kita bisa klik, ya, kemudian kita bisa lihat trend line. Trend line nanti akan kelihatan sini. Dia sudah menunjukkan ke linear, tapi untuk memastikannya kita lagi bagaimana persamaannya, ini kelihatan persamaannya sudah, kemudian tingkat kepercayaan, tingkat ketelitiannya R-nya berapa. Tampak di sini bahwa persamaannya adalah persamaan linear, di mana kalau kita besarkan supaya mudah kelihatan, ya, ini kelihatan persamaannya persamaan linear, ya, dengan Y sama dengan 0,9643X min 13,994. Jadi artinya ini persamaan linear, dasarnya Y sama dengan misalnya persamaan kita ingat belajar di misalnya waktu kita program matematik, Y sama dengan MX plus C, di mana sama dia. Jadi M di sini adalah slope, ini dalam ini 6,9643, sedangkan C ini adalah intercept, yang garis yang memotong pada sumbu Y, yaitu 13,994 minus, ya. Tingkat kepercayaan atau tingkat ketelitian adalah ini, yaitu 0,9942 atau 99,4%, masih sangat tinggi. Artinya, titik-titik ini dihubungkan dengan garis ini itu sudah memenuhi persyaratan linear karena sudah 99,4%. Nah, itu eh, garis ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara jumlah penjualan setiap tahun meningkat. Setiap tahun meningkat. Jadi menampilkan grafik garis itu apabila ada hubungan antara sumbu Y yang vertikal, yang sini, dan sumbu X dalam hal ini yang absis. Nah, itu kalau dalam dunia bisnis, kemudian manajemen, dan sebagainya umum. Nah, tapi kalau kita misalnya dalam bidang rekayasa, misalnya dalam bidang teknologi dan sebagainya, sama saja sebenarnya. Jadi misalnya, grafik yang berikutnya, misalnya kelarutan zat X dalam air. Sama. Saya sudah buat grafiknya ini, suhu misalnya, pada suhu 30 derajat sampai 90 derajat. Katakanlah zat X itu kelarutannya pada suhu 30 derajat 20 gram per liter. Pada 40 derajat 20 gram per liter. Sampai 90 derajat 85 gram per liter. Jadi semakin tinggi suhu kelihatannya semakin banyak kelarutannya. Maka kalau kita ingin buat grafik garisnya, kita tinggal kita plot sama seperti tadi, ya. Kita ini, kemudian kita blok, kemudian insert kita pilih, kemudian kita pilih chart, ya, yang scatter. Nah, kita pilih, maka garisnya kelihatan. Nah, sama
seperti garis ya pada bidang manajemen bidang umum tadi, kita bisa tampilkan eh, judulnya, misalnya ini kita judulnya kelautan ya, judulnya kita bisa copy, kemudian masukkan di sini chart title, ya, kan? Kita bisa hapus dulu, kita copy paste. Kemudian untuk persamaannya juga kita bisa lihat bagaimana berapa persamaannya. Kita trend line kita pilih trend line ini. Kemudian linear kelihatan sudah ini. Dan untuk menambah keyakinan kita lihat persamaannya R-nya berapa dan persama tingkat percayaannya berapa ini bisa sudah. Supaya mudah kelihatan kita besarkan, ya. Besarkan, misalnya kita pilih 12. Ya. Jadi kelihatan di sini bahwa persamaannya Y 1,1143X, jadi slope-nya ini 1,1 minus 16,714 itu slope-nya, intercept. Sedangkan tingkat kepercayaan ketelitian R ada 0,8. Jadi ini kelihatan dia linear, jadi tingkat percayaannya 8,6%. Nah, untuk menambah uh, di absis dan ordinat, ya, sumbu X dan sumbu Y, maka kita pilih di plus, ini kita klik, ya, sehingga kita nambahkan ini adalah kelarutan. Kelarutan kita tulis, kelarutan, dalam kurung persamaannya misalnya gram per liter, misalnya, liter, satuannya. Kemudian ini adalah apa? Ini tadi suhu. Suhu. Di suhu dalam kurung Celsius. Ya. Jadi selesai. Tinggal kalau misalnya tampilannya kita mau rubah, kita bisa klik ini. Kita bisa lihat misalnya lainnya, misalnya kita bisa ambil sini. Ya. Bagaimana dia ini solid line, misalnya kita mau pilih, kemudian kita pilih ya warnanya hitam, misalnya kita mau yang ini, atau warnanya misalnya kita pilih misalnya merah dan sebagainya, ya sama. Jadi itu caranya penampilannya. Jadi sedangkan untuk grid ini kalau kita mau hilangkan bisa secara manual, kita bisa del, ya. Atau kalau misalnya kita tidak mau, kita kembalikan lagi ini ke sini, ya, sehingga dia muncul lagi. Atau kita bisa gunakan juga secara otomatis, ya, di sini grid line ini kita bisa hapus, ya, grid lainnya kita bisa hapus, ya. Ini banyak sebenarnya bisa kita manfaatkan di sini, cara kita mendesain, memperbarui, ya. Bisa ini juga, ya, kita bisa klik pakai mouse, ya, juga ini bisa format grid line dan sebagainya, ya, ada. Jadi banyak cara. Begitu juga misalnya kita ingin nambahkan format axis di sini. Ini kan data tadi kan, ini datanya apa, 20, 30, 40 sebagainya. Nah, maka kalau kita misalnya ingin ubah lagi menjadi misalnya sini kita tambahkan munculkan 30-nya, jadi kita buat per 10. Jadi ini kita klik di absis, klik kanan, ya, format aksis. Format aksis sehingga kita tambahkan 10 misalnya kan. Ini kan 20. Jadi kita tambahkan majornya 10 misalnya kan. 10. Nah, jadi dia akan berubah nanti. Kita pilih OK, ya. Kita pilih atau kita enter, ya. Maka dia ini berubah. Jadi 30, 40 dan sebagainya. Demikian kira-kira. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda manfaat. Ya, selamat belajar. Semoga Anda sukses mulia.